Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur sudah dapat menikmati menjalankan ibadah puasa dan juga sholat tarawih pada malam hari ini. Insya Allah kita sama-sama termasuk orang-orang yang diharapkan seperti halnya dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beribadah puasa yang kemudian meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berpuasa yang tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi juga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, insya Allah juga akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita juga bersyukur selama ini kita berada di masyarakat Indonesia, masyarakat yang relatif damai. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita berada di Ukraina misalnya, atau kita berada di Syria, di Afghanistan, ya, atau di tempat-tempat lain di mana ada peperangan. Kita ada di sini dalam situasi yang sangat damai, bisa beribadah, bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, bisa bekerja dengan nyaman, ya. Sebagai manusia, kalau kita lihat disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa manusia ini termasuk makhluk yang ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia, bahkan tempat yang terbaik, ya. Kita bisa melihat misalnya di surat At-Tin itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini berada pada tempat, pada derajat yang mulia, yang sangat baik, ya, atau yang lebih baik bahkan. Dalam ayat-ayat yang lain kita bisa melihat cerita bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan misalnya bagaimana malaikat merespon, menjawab apa yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia. Malaikat itu menjawab, apakah Allah akan menciptakan orang-orang yang akan membuat kerusakan, mengalirkan darah, ya, berperang dan sebagainya, contohnya. Tapi kemudian Allah menjawab bahwa Allah lah yang tahu tentang apa yang akan diciptakannya. Sekarang kalau kita pikirkan, mengapa manusia ini termasuk makhluk yang unggul, ya. Bisa dikatakan bahkan lebih unggul daripada malaikat.
Mengapa manusia ini disebut sebagai khalifatullah fil ard, ya. Jadi khalifah Allah di bumi. Karena manusia ini mendapatkan tantangan. Manusia punya kewenangan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Nah, alhamdulillah kita insya Allah termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah sehingga kita memilih pilihan-pilihan yang baik. Dan memang tantangan yang diberikan Allah kepada manusia ini luar biasa. Termasuk tantangan yang diberikan kepada umat Islam. Di dalam sejarah kita melihat, kita membaca, mendengar bagaimana masyarakat Islam pernah menjadi masyarakat yang sangat maju, yang mempunyai kontribusi pada peradaban yang tinggi. Kalau kita lihat sekarang, kita mengenal berbagai teknologi, ya, termasuk yang kita pakai sekarang ini. Telepon seluler, kamera digital, ya, dan sebagainya. Itu tidak lepas dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan dari masyarakat Islam. Kita tentu mengenal satu metode di dalam matematika dan aritmatika yang dikenal dengan algoritma. Itu antara lain yang punya kontribusi besar dalam penciptaan berbagai aplikasi seperti peta jalan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu tahu, algoritma itu sebetulnya dari kata Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim yang menemukan tentang algoritma itu. Bagian dari matematika dan aritmatika untuk membuat kalkulasi-kalkulasi, membuat perhitungan-perhitungan. Kalau yang terjadi A, kemudian B. Kalau yang terjadi C, kemudian D, dan selanjutnya berbagai model sehingga bisa menciptakan antara lain peta jalan, ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk bepergian. Tadi saya di sini juga pakai peta jalan itu karena saya tidak tahu alamatnya, hanya diberi alamat lokasi oleh Pak Eko. Ya, itu tidak lepas dari temuan berabad-abad yang lalu yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi, kemudian dibawa oleh orang-orang barat dan disebut dengan algoritma. Mereka yang belajar di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu komputer dan sebagainya pasti mengenal metode itu dan belajar hal tersebut. Namun sekarang, ya, umat Islam sedang berjuang untuk kembali mencapai kejayaannya, untuk menjadi rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmatan lil alamin, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban umat manusia. Tapi itu juga bukan tanpa tantangan. Itu perlu etos kerja yang tinggi. Dan ini juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam salah satu surat di juz terakhir ada surat Al-Asr, ya, wal asri. Di situ Allah memperingatkan kita semua bahwa kita harus memperhatikan waktu. Kita harus memperhatikan waktu sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat, ya. Jadi kalau kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi kalau kita itu tidak peduli dengan waktu, kita tidak punya etika kerja yang baik, itu kita termasuk orang-orang yang merugi.
orang-orang yang sesat, kecuali ya, illalladzina, kecuali orang-orang yang bisa beramal soleh, bisa beriman, beramal soleh, kemudian juga bisa bersabar, berpegang pada yang hak, saling mengingatkan terhadap yang hak, dan juga bisa bersabar. Nah, sabar ini juga berarti apa? Sabar ini berarti teliti. Apalagi sekarang ini banyak sekali informasi yang belum tentu betul. Nah, kita harus sabar untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Ada suatu kisah yang menarik dalam sejarah Islam. Cerita ini sangat populer di kalangan para sufi dan cerita tentang sufi. Dan ini juga cerita tentang kesabaran, cerita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi ceritanya itu begini. Pada zaman Khalifah Umar, itu ada seorang petualang ya, yang biasa pergi ke sana kemari ke berbagai daerah. Nah, seorang ini tiba-tiba terlibat dalam suatu perkelahian sehingga lawan berkelahinya itu meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya tidak terima dan lapor kepada Khalifah Umar atau kepada pengadilan yang ada di situ. Nah, setelah diteliti sedemikian rupa, diputuskanlah bahwa seorang petualang ini bersalah dan harus dihukum mati. Nah, si petualang ini menerima tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia bilang kurang lebih begini, saya akan menerima hukuman mati ini, tetapi berikanlah saya waktu 3 hari untuk pulang, sebab saya punya amanah. Di kampung saya ada anak yatim yang orang tuanya itu mengamanahkan kepada saya terhadap harta peninggalannya untuk anak yatim itu. Dan harta itu saya simpan, tidak ada orang lain yang tahu kecuali saya. Biarkanlah saya pulang, mengambil harta itu untuk saya serahkan kepada anak yatim itu, agar dia bisa berkembang, belajar dan seterusnya, hidup berbekal dari harta warisan itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah khalifah atau pengadilan setempat sulit menerimanya. Akhirnya bisa menerima tapi dengan syarat. Baik, kami akan bisa memberikan izin Anda untuk pulang 3 hari dengan syarat ada orang lain yang bisa menjamin Anda akan kembali. Kalau Anda tidak kembali, maka orang yang menjamin itu yang akan menggantikan Anda untuk menerima hukuman mati. Padahal dia tidak punya teman, tidak ada siapa-siapa yang bisa menjamin. Tetapi kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dalam kisah itu disebut namanya Abu Dzar, yang dengan sukarela bisa bersedia menjamin terhadap si petualang ini untuk pulang dan kemudian akan kembali. Dan kalau tidak kembali, Abu Dzar ini yang akan menggantikan. Akhirnya bisalah dia pulang. Kemudian pada hari ketiga, ketika janjinya sudah habis, ditunggulah si petualang ini untuk datang menerima hukumannya. Kebetulan belum datang. Ketika waktunya sudah dekat, jamnya sudah dekat, belum datang. Dan Abu Dzar sudah siap untuk menerima hukuman mati.
Ketika sudah siap itu tiba-tiba si petualang tadi datang dengan terengah-engah, ya naik kuda mungkin waktu itu ya, sambil mengucapkan mohon maaf saya agak terlambat. Pada heran semua, bagaimana seorang petualang ini bisa kembali, padahal kalau tidak kembali ya sulit mencarinya, karena waktu itu belum ada telepon tentunya, belum ada WA ya, tidak bisa ditelusur itu. Pada heran kok kembali. Lantas ditanya, kenapa Anda kembali? Padahal Anda kalau tidak kembali sudah ada penggantinya. Apa jawab si petualang itu? Saya kembali karena saya menepati janji yang saya berikan. Apa kata orang kalau seorang muslim tidak menepati janjinya? Itu yang dia jawab. Kemudian orang juga tanya pada Abu Dzar, hai Abu Dzar, kenapa kamu kok mau menjadi jaminan? Padahal risikonya sangat tinggi, yaitu nyawamu sendiri. Terus Abu Dzar menjawab, saya bersedia menjadi jaminan, bersedia menjamin karena saya punya perhatian pada petualang ini, saya percaya pada dia. Saya sebagai muslim percaya pada teman saya sesama muslim. Saya punya empati kepada dia untuk memperhatikan anak yatim di kampungnya. Melihat itu semua, ahli waris yang menuntut hukuman mati tadi terduduk dan berlutut. Melihat kejadian ini saya mencabut tuntutan saya, sehingga si petualang tadi tidak perlu dihukum mati. Kemudian ditanya, loh kenapa kamu kok mencabut? Ya saya mencabut karena saya melihat betapa nilai-nilai menepati janji, perhatian, kemudian percaya pada orang lain. Maka saya harus memaafkan pada petualang ini sehingga tidak perlu dihukum mati. Agar supaya masyarakat tahu bahwa saya sebagai muslim juga pemaaf. Jadi itu cerita yang menarik, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu harus kita bangun ya, bersama dengan kita meningkatkan kemampuan kita membangun masyarakat, membangun kesejahteraan yang semuanya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan pada khutbah tarawih malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.